Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita akan bahas film berjudul Abigail, film asal US yang tayang di bulan April 2024. Memperlihatkan penculikan yang dilakukan ke seorang balerina cilik dari bangsawan demi mendapati uang dengan jumlah banyak lewat misi tersebut. Kejadian tak terduga malah dirasakan semua penculik. Ada banyak misteri yang bikin mereka saling menduga dan wajib waspada. Gimana, penasaran? Oke, nggak usah lama-lama, mari kita gaskan. Abigail. No. Peter? Out. Check in. Bermula dari bocah yang berlatih balet dan menikmati semua gerakannya, bebarengan dengan wanita yang bersiap dengan senjata dan masuk ke dalam mobil. Yang mana dalam mobil berbeda juga ada orang yang bersiap dan ambil posisi dengan senapan. Dan pertunjukan tanpa penonton tersebut terus berlanjut sampai latihan berakhir sempurna. Bocah kecil itu adalah Abigail, cukup kaya dengan fasilitas yang ada. Bisa kita lihat, pelacak yang terpasang buat semua orang yang tadinya bersiap jadi bergegas. Semua akses pintu juga berhasil dibobol. Mereka bisa berkomunikasi lewat intercom, dan gak lama Abigail pulang. Sambil teleponan sama ayahnya, pergerakan yang ada, Abigail mengacuhkan. Tapi, pas telepon berakhir, Abigail langsung dibungkam dan disuntikkan cairan yang bikin dia tenang. Cuma, masalahnya nggak selesai sampai di situ. Ada mobil yang datang dan kemungkinan besar itu ayah Abigail. Mereka jadi membereskan semuanya dengan cepat, keluar dari arah berbeda, tapi alarm rumah bunyi. Dan untungnya pelarian itu berhasil. Di mobil, Abigail juga dikenakan penutup mata. Lanjut mengobati timnya yang terluka ulah berontakan Abigail, mereka melanjutkan perjalanan tanpa kenal satu sama lain, dan tujuannya menjalankan misi. Sampai tiba di sebuah tempat, terlihat cukup kuno dan mewah. Tempat itu jadi persinggahan mereka. Setelah meletakkan Abigail di dalam sebuah ruangan, Lambert memaparkan jika mereka semua harus bertahan selama 24 jam atau seharian penuh. Demi mendapatkan uang dari keuntungan ayah Abigail yang kaya, semua orang jadi menuruti perintah dan mereka mengumpulkan HP untuk menghindari pelacakan. Tanpa boleh menyebut nama asli, mereka semua diberi nama samaran dari Lambert. Oke, aku kenalin satu-satu dulu ya, biar nanti ke depannya nggak bingung. Ada Frank, Joy, Sammy, Dean, Peter, dan Reckless. Mereka semua harus mengawasi Abigail dengan semua fasilitas yang udah cukup komplit di rumah itu. Dan untuk mempersingkat waktu, mereka coba menikmatinya. Dean juga bersuara tentang semua orang yang ada di sana, karena pada dasarnya mereka semua nggak saling kenal. Tapi Joy menjawab kalau tebakan Dean salah. Frank langsung menyodorkan uang dan minta ditebak siapa dia sebenarnya. Melihat uang itu dan tantangan yang ada, Joy bilang kalau Frank seorang polisi. Entah itu detektif atau dari seorang kriminal di kepolisian, semua itu terlihat dari style dan cara jalan Frank.
Tebak-tebakan yang kelihatan seru itu buat yang lainnya jadi tertarik. Akhirnya satu persatu mulai diungkap. Menurut Joy, Peter merupakan orang yang ingin terlihat kuat dengan otot yang dipunya. Hal itu dikarenakan dulunya mungkin Peter sering dibully atau diperlakukan kurang baik sama ayahnya sendiri. Lanjut dengan Sammy, lahir dari orang tua kaya, Sammy ikut dalam misi hanya untuk bersenang-senang aja. Mengingat tanpa perlu senjata, Sammy hanya perlu menggunakan keyboard atau kemampuan hacker dalam misi tersebut. Ada juga Reckless. Ia merupakan tentara dengan keahlian menembaknya, atau sering dikenal dengan sniper marinir. Dan terakhir ada Dean, yang menurut Joy, dia satu-satunya orang yang ikut dalam misi tanpa profesionalitas. Frank langsung bersuara kalau Joy adalah pecandu yang menggunakan permen sebagai kedok. Joy nggak jawab apapun dan pilih periksa keadaan Abigail. Terlihat kesakitan, Abigail minta penutup matanya dilepas. Dan Joy yang gak tega sama anak-anak meringankan beban itu. Tentunya dengan menutupi wajah terlebih dahulu agar ia tidak dikenali. Dan tangisan yang ada bikin Joy bersuara kalau gak ada yang akan menyakiti Abigail. Mereka hanya perlu uang dan mengembalikan Abigail ke keluarganya. Dari sana, Abigail menebak Joy pasti memiliki anak. Dan dari percakapan yang ada, tiba-tiba Abigail bertingkah berbeda dan mengucapkan akan ada hal buruk yang menimpa Joy. I'm sorry about what's gonna happen to you. Kembalinya ke bawah, Joy memastikan siapa ayah Abigail ke Frank. Hal itu bukan karena Joy takut, tapi ia akan lebih waspada setelah tahu siapa ayah Abigail. Dari pertanyaan dan pernyataan itu bikin Frank masuk ke kamar Abigail, dan ia terkejut dengan Abigail yang melihatnya. Selain umpatan yang keluar dari mulut Frank, ia mau memastikan siapa ayah Abigail. Setelah tahu ayah Abigail adalah Christoph Lizar, Frank ingin keluar dari misi itu. Dan sempat ditahan, mereka semua jadi pingin keluar dari misi karena itu cukup bahaya, apalagi mengorbankan nyawa. Sampai Dean kekeh untuk mempertahankan diri mengingat ia butuh uang. Joy jadi tanya seberapa percaya Frank ke Lambert. Karena misi itu berawal dari Lambert yang menawarkan $7 juta per orang. Dari sana, semua orang coba bertahan demi uang yang nominalnya lumayan besar. Melakukan semua aktivitas dengan semua kewaspadaan yang harus tetap dijaga. Di sebuah lorong, ada suara yang membawa Joy ke suatu tempat. Mendekatinya, ternyata itu cuma suara dari jendela yang gak tertutup rapat. Akhirnya Joy jadi membukanya secara sempurna. Di mana Sammy coba menikmati waktu dengan nonton acara yang ada di TV tua. Tapi ia dikagetkan dengan keberadaan Dean. Niatnya hanya menggoda Sammy, cuma ia gak berhasil dan Dean diusir. Keusilan Dean dilampiaskan ke Peter. Dan ia lanjut mengamati ruangan. Di sana dipenuhi beberapa gambar, termasuk dengan gambar Abigail yang terpajang. Lalu pintu terbuka sendiri, Dean coba mengamati sekitar yang dikagetkan dengan keberadaan tikus. Cuma, pas balik lagi, ia ditarik sesuatu dan berteriak kencang. Sammy dengar suara itu, dan ia cari keberadaan Dean. Sebenarnya udah bener nih arahnya, tapi keberadaan Dean gak ada di sana. Sammy akhirnya balik ke dapur, dan ia kaget sama keadaan Dean. Teriakan itu berhasil mengumpulkan semua orang dalam satu tempat. Sempat diinterogasi sebentar sama Frank, Sammy juga nggak tahu kejadiannya gimana. Dia cuma dengar teriakan doang dan coba ngecek. Dari sana mereka menyimpulkan semua itu ulah ayahnya Abigail.
Seperti cerita yang tersebar di lingkungan, ada pembunuh bayaran Christophe Lazar yang dikenal dengan Valdez, di mana setiap korbannya akan punya ciri-ciri kematian yang khas, layaknya kepala terpenggal, tubuh terkoyak, atau hilangnya organ. Dari kejadian itu, mereka coba cek keadaan Abigail dan masih menerka-nerka keberadaan Valdez yang ada di sana. Setelah tahu Abigail baik-baik aja, Reckless mau keluar dari misi tersebut. Ia paham misi itu merugikan diri sendiri. Tapi siapa sangka, tempat malah terkunci. Upaya pelarian diri membawa mereka ke dalam jebakan. Semua tempat tertutup rapat, begitupun dengan senapan Reckless yang menghilang. Joy ikut memastikan keadaan dengan bertanya ke Abigail secara langsung, dan Abigail memaparkan kalau Frank mau melukainya dan bersuara jika Frank adalah Valdez. Setelahnya, ia ngobrol sama Reckless. Joy menyebutkan kalau Frank adalah Valdez. Dia tahu dari Abigail langsung, dan dari sana Reckless baru tahu kalau Joy seorang medis. Coba melakukan rencana dalam upaya penyelamatan diri serta tim untuk kehidupan yang lebih aman. Tapi belum jauh terpisah, langkah Reckless terhenti. Joy memastikan keadaan Reckless, tapi nyawanya udah melayang dengan kondisi tubuh yang terkoyak. Joy jadi memastikan keberadaan Frank, dan tuduhan yang dilontarkan Joy bikin Frank ikut menodongkan senjata. Mendengar kericuhan yang ada, Peter ambil langkah untuk menghabisi Abigail. Akhirnya Joy gak ngelanjutin pembicaraan dan mencegah Peter. Kisruhnya keadaan bikin Abigail ketakutan, dan Joy berusaha jadi tameng pelindung. Lihat hal itu, Abigail ternyata bisa melepaskan borgol dengan mudah, dan hal itu terlihat oleh Sammy. Mereka akhirnya tahu kalau Valdez adalah Abigail, seorang gadis mungil balerina yang merupakan vampir. Upaya penyelamatan dari penyerangan yang ada coba dilakukan agar mereka bisa terbebas. Akhirnya mereka coba putar otak dan membicarakan pengetahuan yang dipunya tentang vampir. Mulai dari manipulasi yang sangat indah, bisa mengubah manusia jadi vampir juga, sampai pencegahan-pencegahan yang coba dilakukan dengan adanya cahaya matahari. Tapi sayangnya, itu masih jam 3 pagi dan gak ada cahaya matahari. Mereka coba bersiap dengan senjata yang didapat. Cuma, Joy gak mau ikut, karena itu tindakan bodoh yang akan mempersulit diri sendiri. Lawannya sudah jelas-jelas sangat berbahaya dan bukan dari kalangan manusia normal. Mereka bertiga melakukan aksi berdasarkan arahan dari Frank, masuk ke kamar Abigail. Di sana, gak ada siapapun. Dan alunan musik terdengar kencang. Menghampiri suara itu, Abigail lagi berdansa seru dengan jasad Dean yang tanpa kepala. Sammy langsung menyerang dan keadaannya jadi berbalik. Semua orang bertindak bersama. Dari sana bisa terlihat, baik dari bawang putih, salib maupun sula, semua gak ada yang mempan dan malah seperti dipermainkan. Joy yang lihat langsung mengobati dan ia tahu semua itu akan terjadi. Bahkan bisa saja mereka mati dengan mudah. Menurutnya, hanya ada satu cara yang bisa dilakukan untuk menumbangkan Abigail. Joy menunjukkan suntikan yang dipunya dan menjelaskan kalau suntikan itu berhasil membuat denyut nadi Abigail stabil dan menidurkannya dalam sementara waktu. Mereka akhirnya berpencar untuk cari keberadaan Abigail. Lewat intercom yang ada, komunikasi semua orang bisa terdengar jelas. Teriakan Sammy karena terjebak di ribuan mayat juga terdengar. Dan Peter yang masa bodoh akhirnya dikejar Abigail, sampai pelarian itu bikin Peter terjatuh. Mau gak mau, mereka harus bekerja sama untuk menyuntikkan cairan itu. Cuma sayangnya, Abigail sadar dan suntikan kelempar di luar pagar. Joy masih coba ngambil, di mana Sammy tergigit dan perlawanan juga semakin kencang. Sampai akhirnya suntikan itu bisa melemahkan Abigail.
Setelah Abigail pingsan, Sammy sangat panik dengan dirinya yang tergigit vampir. Dan karena sudah ketahuan Abigail adalah seorang vampir yang pandai memanipulasi dan memainkan pikiran orang, Abigail jadi bersuara. Apakah ada yang berpikir mengapa mereka dipersatukan dalam misi tersebut? Abigail memaparkan gak ada yang namanya uang, dan Lambert adalah pesuruh Abigail untuk menjebak mereka semua. Bahkan, Abigail tahu nama asli dari semua orang di sana, termasuk asal-usul sampai kebusukan yang berlalu. Mulai dari Sammy yang menjadi anak berandal tapi pintar. Hal itu disebabkan dengan kemampuan yang dipunya orang tuanya. Lanjut dengan Peter yang merupakan pecandu dengan kemampuan otot tapi tidak dengan otak. Ada juga Frank yang merupakan mantan detektif yang hanya mengandalkan peluang untuk keuntungan pribadi. Banyak orang yang merugi karena Frank, termasuk dengan keluarganya sendiri. Dan bagi Abigail, Joy adalah orang yang paling tragis. Berasal dari medis angkatan darat yang dipecat karena kesalahan saat bertugas, Joy juga merupakan seorang ibu yang menelantarkan anaknya demi menyelamatkan diri. Dari lontaran suara Abigail, Joy beranggapan kalau Abigail hanya pesuruh ayahnya saja. Di mana dengan cara membunuh orang adalah langkah agar ayah Abigail sayang kepadanya. Paham semua itu permainan dan bukan upaya balas dendam, Abigail senang karena ia bisa bermain dengan makanannya sebelum disantap. Gak lama, Abigail menawarkan kebebasan kepada siapapun yang melepaskan, nyawanya akan selamat. Tanpa pikir panjang, Peter mau membebaskan Abigail yang dihadang Joy. Paham semua itu gak akan terjadi dan hanya upaya manipulasi terhadap orang yang ada di sana. Tindakan Peter itu bikin Joy meluncurkan pelurunya. Kejadian yang ada bikin Joy harus mengobati Peter secepat mungkin. Dan akhirnya Frank hanya ditinggal berdua saja dengan Abigail. Dengan manipulasi yang terus diucapkan oleh Abigail, Frank ikut memutarbalikkan tawaran. Ia akan membukakan pintu Abigail dengan syarat memberitahu cara mereka terbebas dari sana. Abigail setuju dan memaparkan ada jalan keluar dari buku yang ada di perpustakaan. Menyebutkan judul buku And Then There Were None. Setelah tahu hal itu, Frank gak membebaskan Abigail dan bikin Abigail murka. Ia bisa keluar dari jeruji itu dengan mudah sambil menari senang. Joy yang lihat keadaan langsung memberikan cahaya dan buat lengan Abigail hancur. Mereka langsung lari ke perpustakaan demi berlindung dengan menggunakan cahaya, dan waktu buku berjudul Then There Were None diambil, gak ada perubahan apapun yang terjadi. Semua orang jadi hanya berpasrah dan hanya Joy yang berusaha sendirian untuk membobol tempat dan pada akhirnya pun ia menyerah. Mereka jadi saling ngobrol lebih dalam untuk memahami satu sama lain. Sammy juga bersuara. Mereka semua bisa keluar dari sana mungkin jika ada internet dan komputer untuk membobol akses rumah. Akhirnya mereka berpencar untuk menyelesaikan permasalahan. Dan dalam perjalanan mencari pusat listrik, Peter berusaha menguatkan Sammy. Tapi gak lama, gigitan Abigail menghilang. Tubuh Sammy gak bisa dikendalikan lagi. Ia menghilang dan langsung menyerang Peter dengan brutal atas kuasa dari Abigail. Dan pastinya dengan tarian balet, tubuh yang terhubung itu tiba-tiba berhenti. Sammy pura-pura sedih. Joy yang baca gelagat aneh dari Sammy minta Frank kabur. Sammy sudah jadi vampir dan mereka coba berlindung di bawah cahaya matahari. Waktu mau diserang, dengan nampan yang ada, cahaya matahari itu bisa menghancurkan Sammy. Tapi tiba-tiba lemari buku terbuka dengan sendirinya. Mereka masuk dan mengeceknya. Dari sana terlihat ada Lambert yang rupanya ia juga vampir. Merasa dijebak dengan kerabat yang dipercayainya, Lambert bersuara ia ingin melumpuhkan Abigail dan ayahnya. Dan kalau Frank mau ikut dalam misi, dia juga bisa mendapatkan kekuatan lebih untuk balas dendam. Joy dengan keadaan tercekik gak bisa ngomong apapun dan gak bisa nyegah hal itu.
Frank yang haus akan kekuasaan, ia mau digigit untuk menjadi vampir dan akan menghabisi Abigail atas dendam pribadinya. Muntah darah yang cukup, kayak air pancur, Lambert minta Frank membunuh Joy untuk korban pertama. Tapi yang dihancurkan malahan Lambert. Merasa lebih baik dari sebelumnya, kehadiran Abigail bikin Joy bisa meloloskan diri. Tapi sayangnya ia terkunci dan langsung telepon anaknya untuk mengungkapkan rasa sayang dan permintaan maaf. Ketulusan itu gak ada belas kasihan di mata Frank dan langsung diserang sampai Joy terlempar. Sekarang, Frank sangat mudah menyerang dengan kekuatan yang meningkat sangat tinggi. Kemampuan Frank bisa saja membunuh Joy. Tapi, Abigail menyelamatkan nyawa Joy. Dia juga minta bantuan untuk mengalahkan Frank bersama dan janji akan membebaskan Joy untuk bertemu dengan anaknya. Serangan yang ada mereka lakukan bersama, di mana perlawanan itu tetap kalah dengan kekuatan yang dipunya Frank. Joy juga tertancap dan gak bisa bergerak, tapi ia ngelihat kelingking Abigail. Setelahnya, pelepasan paksa kayu yang menancap di tubuh Joy jelas menyakitkan. Bahkan, ia langsung digigit untuk dijadikan boneka dalam pembunuhan Abigail. Mengikuti perintah, Joy mendekati Abigail. Tapi yang ada, Joy malah menyerang Frank. Pastinya, perlawanan itu nggak bisa diterima begitu aja. Dalam upaya pelumpuhan Frank, mereka lakukan berdua. Sampai akhirnya Frank berhasil tamat. Abigail berterima kasih dan mengatakan kalau Joy tetap aman. Joy tetap jadi manusia karena Frank yang menggigitnya sudah tamat. Joy mau keluar dari sana. Abigail memberikan saran untuk menemui anaknya secara langsung. Tapi tiba-tiba ayah Abigail muncul dan ingin menyerang Joy. Mau menyantap Joy, Abigail gantian pasang badan. Karena Joy satu-satunya orang yang menyelamatkan Abigail ketika ayah belum datang. Ia berterima kasih ke Joy dan minta untuk cepat-cepat pergi dari sana. Berusaha keluar dengan sisa tenaganya. Di mobil, Joy menyantap permen dan ia pergi meninggalkan tempat. Gimana? Ada yang nebak endingnya? Jangan lupa komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.